Scroll YouTube dikit, nemu podcast. Explore Instagram, ketemu potongan podcast yang dijadiin quote. Sadar nggak sih kalian, makin kesini, makin banyak orang yang bikin podcast. Bahasannya juga macem-macem, kadang ngalor ngidul sampai kemana-mana. Dari lawakan receh sampai yang serius juga ada. Orang yang hidupnya lurus-lurus aja, pas ketemu tikungan, dia merasa tersesat. Nggak pernah belok deh. Beberapa podcast bahkan tembus sampai puluhan juta views dan trending. Artis-artis dan YouTubers juga pada ikutan bikin podcast. Mulai dari Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Martin, Raditya Dika, Gofar Hilman, Putri Tanjung, Sandiaga Uno, Grete Agatha, Ruben Onsu, Vidi Aldiano, Sule, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, kenapa semua orang bikin podcast? Mari kita bahas. Podcast berasal dari kata iPod dan broadcast. Gampangnya, podcast awalnya adalah siaran audio non-live kayak radio, dan adanya di internet. Awalnya, podcast hanya bermedia audio aja. Kita bisa dengerin orang ngobrol dari mulai berdua sampai rame-rame ngebahas suatu isu atau ngobrol bareng artis. Dari awal podcast mulai booming di Indonesia, ada beberapa podcast yang hits juga. Rapot Podcast, Podcast Subjektif, Podcast Sudut Pandang, Podcast Malam Minggu, Podcast So Mad About Life, Podcast genre horor Do You See What I See, dan masih banyak lagi. Pokoknya genrenya macem-macem bisa disesuaikan sama mood yang didengar. Lu nggak tahu nama-nama? Sekarang, podcast jadi ada visualnya juga, berbentuk audiovisual yang kita bisa tonton. Jadi, kita tahu ekspresi dan tingkah mereka yang lagi kita dengerin suaranya. Halo Rahel V-nya. Banyaknya YouTuber atau konten kreator yang juga ikutan bikin podcast, bikin bahasannya berkembang luas lagi. Terutama yang memicu trending atau hot issue dan juga klarifikasi. Klarifikasi dari diamnya saya ini mudah-mudahan bisa berdampak dan direspon baik. Nah, banyak yang suka nih kalau yang berbau klarifikasi. Makanan sehari-hari warga Indonesia Raya. Podcast juga jadi konten baru buat para kreator. Buat ngobrolin banyak hal, sekalian kolaborasi sesama artis atau konten kreator. Podcast Raditya Dika atau PORD udah nongol dengan banyak banget tema dan bintang tamu. Dari mulai sesama YouTuber, komika, sampai selebgram juga ada. Bahasannya pun beragam, dari mulai horor, komedi, ngobrolin hidup, sampai tips buat kalian. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Udah pada tahu dong intro podcastnya siapa? Deddy Corbuzier mulai juga di tahun 2019 sampai sekarang masih terus tayang episode barunya. Jumlah penonton podcastnya tahun 2020 aja bisa sampai 1,2 miliar. Bahkan sempet hits karena Deddy masang billboard di tol tulisannya, udah pada denger podcast Deddy Corbuzier hari ini. Deddy dan timnya emang cakep banget ngeker isu-isu terkini dan langsung ngundang narasumber. Gambar ini menunjukkan data bahwa pendengar podcast di Indonesia dinominasi oleh anak muda usia 20-25 tahun. Selanjutnya diikuti usia 26-29 tahun dan 30-35 tahun. Walaupun pasti ada sih yang di atas itu umurnya. Lanjut ngomongin kenapa banyak podcast berkeliaran di timeline YouTube kalian kalau habis nonton satu podcast. Karena produksinya sederhana, pasti kalian juga udah tahu kan? Konten ngobrol dengan banyak banget informasi dan klarifikasi kayak gini, emang durasinya panjang. Tapi secara produksi, nggak akan makan waktu banyak, karena sederhana banget. Tinggal undang narasumber, duduk bareng, rekam audio, rekam video, selesai. Diedit, upload deh. Nggak heran kan, dari satu episode ke episode lainnya, cepet banget tayangnya. Selain produksi sederhana, hal yang bikin podcast jumlahnya bertebaran juga adalah kolaborasi. Jadi penonton si narasumber digabungin sama penontonnya si yang punya channel. Nggak heran deh kalau isunya lagi hot bisa langsung hit jutaan views dalam hitungan hari. Saya tidak suka terlihat saya menang. Hal ini menguntungkan dari sisi publikasi dan juga monetisasi alias dapat duit dari YouTube. Makin banyak ditonton, di-share sama orang-orang, dan makin lama juga nontonnya. Yang punya channel semakin punya banyak uang. Nah, jadi gimana Sobri? Kalian udah tahu kan kenapa banyak banget podcast yang macam-macam di YouTube atau di explore Instagram kalian? Iya, jawabannya karena podcast emang lagi hits banget di Indonesia. Produksinya juga mudah kan? Jadi, kalian tertarik nggak nih untuk ikutan bikin podcast juga? Ikutin terus program Kenapa Ya di YouTube Brilio, kita bakal bahas hal-hal menarik lainnya biar kamu nggak ketinggalan yang lagi tren.
Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Nyalain juga lonceng notifikasinya ya.